Selamat pagi, saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti. Bersama Alethea, meraih prestasi gemilang. Pahlawan adalah setiap orang yang berjasa bagi orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Pahlawan itu menonjol dalam hal keberanian dan rela berkorban untuk membela kebenaran. Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021, SD SMP Kristen Alethea Ampenan mempersembahkan kreasi dan ekspresi Hari Pahlawan dengan tema Pahlawan di Hatiku. Inilah kreasi dan ekspresi Hari Pahlawan melalui pembacaan biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia. Shalom, nama saya Madia Abelia, siswi dari kelas 9B. Hari ini saya akan membacakan salah satu biografi pahlawan nasional, yaitu Laksamana Madya Yosapat Sudarso. Laksamana Madya Yosapat Sudarso, atau yang lebih dikenal dengan nama Yos Sudarso, adalah pahlawan nasional Indonesia yang dilahirkan di Salatiga, Jawa Tengah 24 November 1925. Beliau merupakan anak dari pasangan Soekarno Darmo Parwiro dan Mariam. Ayah Yos Sudarso bekerja sebagai seorang polisi ketika masa penjajahan. Sejak kecil, Yos Sudarso dikenal sebagai sosok yang tenang, cerdas, dan juga santun dalam bergaul. Saat masih anak-anak, beliau masuk di sekolah HIS, Holland Inland School, yang setingkat SD. Tamat dari situ pada tahun 1940, ia kemudian masuk di Mulo, di kota Semarang. Baru 5 bulan bersekolah, Jepang kemudian datang menjajah di Indonesia. Yos Sudarso akhirnya kembali ke Salatiga dan memilih melanjutkan pendidikan SMP-nya di sana, hingga tahun 1943. Tamat dari sana, beliau kemudian masuk di sekolah guru di wilayah Mutilan. Namun, pendidikan di sekolah tersebut ia tidak diselesaikan, karena pada masa itu terjadi peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Akhirnya Yos Sudarso masuk di Sekolah Tinggi Pelayaran di Semarang. Di sana ia tempuh selama setahun dan pendidikan Ospir Osama Butai dan menjadi lulusan terbaik. Prestasinya tersebut membuat ia kemudian diperkerjakan sebagai mualim di kapal Go Osama Butai. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Yos Sudarso kemudian bergabung dengan BKR, Badan Keamanan Rakyat Laut, yang kemudian bernama Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia. Di sini Yos Sudarso sering mengikuti misi atau operasi militer dalam memadamkan pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah ketika itu. Walaupun ketika itu armada kapal laut yang dimiliki Indonesia masih sangat minim sekali. Di tahun 1950, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Yos Sudarso pun diangkat sebagai komandan kapal di KRI Alu. Selanjutnya pindah ke KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, hingga KRI Patimura. Yos Sudarso pun bahkan sempat menjabat sebagai hakim pengadilan, walaupun hanya 4 bulan saja, tepatnya di tahun 1958. Di tahun 1959, pergolakan internal di tubuh Angkatan Laut mencapai puncaknya. Pada bulan Desember 1961, pemerintahan mengumumkan gerakan Trikora atau 3 Komandan Rakyat. Trikora adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam usaha membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Kala itu, Yos Sudarso menjabat sebagai deputi operasi, karenanya harus memikul tugas yang berat. Pada 15 Januari 1962, Yos Sudarso mengadakan patroli di daerah perbatasan, yakni di wilayah Laut Aru. Ia membawa 3 kapal, yakni jenis MTB. Kapal tersebut meliputi KRI Macan Tutul, KRI Harimau, dan KRI Macan Kumbang. Sayangnya, keberadaan kapal pimpinan Yos Sudarso di Laut Aru diketahui Belanda. Belanda kemudian mengambil tindakan untuk menyergap.
ketiga KRI tersebut. Yosudarso yang berada di KRI Macan Tutul memerintahkan melakukan penyerangan. Tujuannya ia ingin agar 2 KRI yang lain dapat meloloskan diri dari sergapan musuh. Dalam serangan ini, KRI Macan Tutul akhirnya tenggelam. Tenggelamnya kapal ini mengakibatkan seluruh awak kapal gugur, termasuk Yosudarso. Almarhum Yosudarso meninggalkan seorang istri, Siti Mustini, dan 5 anak. Saat itu anak bungsunya baru berusia 1,5 tahun. Sebagai penghargaan atas jasanya, pemerintah menaikkan pangkatnya menjadi Laksamana Muda Anumerta Yosapat Sudarso dan memberikan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 88 tahun 1973. Bahkan namanya pun diabadikan menjadi nama armada Angkatan Laut Indonesia, nama pulau, dan nama-nama jalan protokol di kota-kota besar Indonesia. Sekian biografi pahlawan nasional yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian kreasi dan ekspresi melalui pembacaan biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia. Kiranya melalui kreasi dan ekspresi ini, kita dibawa pada semangat untuk berani dan rela berkorban demi kebenaran. Pahlawan di hatiku, kobarkan terus semangat juang kita dalam belajar.